Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul di sini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, pada kesempatan ini kita berkumpul di tempat ini untuk melakukan kegiatan handover yang kita lakukan pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2025. Sebelum kita melaksanakan kegiatan handover ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kepada perawat pelaksana yang dinas malam dipersilakan untuk menjelaskan kondisi dari masing-masing pasien saat ini ke perawat pelaksana yang dinas pasien. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih untuk waktunya yang diberikan kepada saya. Langsung saja. Saya jelaskan untuk pasien di Bangsal Asper saat ini berjumlah total 6 orang. Dikarenakan tadi pada pukul 6 pagi pasien atas nama Tuan Dika, kamar nomor 9B dengan nomor registrasi 221667 yang beralamat di Banyurejo dengan diagnosa medis yaitu demam berdarah, dipindah ke Bangsal Alamanda. Untuk selanjutnya mungkin bisa disampaikan laporan dan dilanjutkan dimulai dari perawat ini terlebih dahulu. Ya, baik. Untuk pasien yang pertama, kamar 6B, pasien menyarea dengan diagnosa keperawatan demam tifoid dan diagnosa keperawatan hipertermi dan nyeri akut demam. Tinggi mencapai 39,7 derajat Celcius. Keluhannya nyeri di bagian otot, sakit kepala, lemah, dan lemas. Tanda-tanda vitalnya dengan tekanan darah 110/80 mmHg, nadinya 90 kali per menit, respirasinya 20 kali per menit. SPO-nya 97%. Masuk obat injeksi paracetamol 500 mg, masuk jam 6 pagi. Infus RL, tetes per menit 20 kali per menit. Rencana tindakan, yang pertama kaji tanda-tanda vital setiap 2-3 jam, yang kedua kaji keluhan nyeri dan frekuensi, yang ketiga pemberian lanjut infus paracetamol infus RL. Untuk pasien yang kedua, kamar 8B atas nama Leo dengan diagnosa diare dengan keluhan buang air besar, encer atau berair yang terjadi lebih dari 3 kali dalam sehari. Tanda-tanda vitalnya tekanan darah 120/90 mmHg, respirasinya 21 kali per menit, nadinya 85 kali per menit. Pasien mengeluh masih merasa sakit perut dan terasa mual. Sudah masuk obat Ondansetron 3 cc per 8 jam, masuk pukul 6 pagi. Ketorolac 3 cc masuk pukul 6 pagi dan infus RL 20 tetes per menit. Rencana tindakan, yang pertama kaji nyeri dan frekuensi, yang kedua kaji keluhan yang dirasakan, yang ketiga monitor intake cairan, yang keempat pantau BB. Baik, terima kasih untuk perawat Tiwi yang telah menyampaikan laporannya dan tindakannya pada malam hari. Kemudian lanjut untuk yang kedua, perawat Giovanni bisa dilaporkan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Hari ini pasien atas nama Azahra, kamar 2B dengan diagnosa DHF, dirawat dengan keluhan masih demam, terakhir suhu 39 derajat Celcius. Tekanan darahnya 98/80 mmHg dan pernafasan 20 kali per menit, nadi 80 kali per menit. Pasien masih merasakan mual namun tidak muntah. Sudah masuk obat infus PCT 500 mg pukul 6 pagi. Sudah diganti infus RL 20 TPM dan injeksi Ondansetron 4 mg pukul 6 pagi tadi. Untuk rencana tindakannya, monitor TTV, cek suhu tiap 4 jam sekali, kaji keluhan yang dirasakan, lanjutkan program pemberian obat infus PCT 500 mg jika masih demam, injeksi Ondansetron jika mual, infus RL 20 TPM per 8 jam, dan cek sampel darah. Untuk pasien yang kedua, kamar 4B atas nama Nona Siti dengan diagnosa medis bronchopneumonia dan diagnosa keperawatan kebersihan saluran napas tidak efektif.
Untuk terapi medis sudah diberikan fisioterapi dada. Pasien mengatakan nyeri dada dan batuk dengan dahak susah keluar. Keadaan umum kompos medis terpasang infus D5% 500 ml banding NaCl 500 ml 15 dpm. Terpasang nasal kanul 3 lpm, tekanan darah 130/70 mmHg, suhu 30 derajat Celcius, nadi 98 kali per menit dan pernafasan 24 kali per menit pola nafas tepat. Untuk rencana tindakannya, atur posisi pasien. Nah, tadi pagi dokter sudah visit dan memberikan nebulizer Ventolin setiap 12 jam. Sudah diberikan semalam pukul 9 malam dan untuk rencana nanti pagi akan diberikan pukul 9 pagi dan malamnya pukul 9 malam. Dan seterusnya monitor oksigen tetap dipantau dan TTV. Pantau TTV. Ada yang mau ditanyakan? Informasi ulang yang mengenai nebulizer tadi nanti akan diberikan pukul 9 sampai tahun. Iya, setiap 12 jam dan untuk hari ini nanti pukul 9 pagi. Cukup. Terima kasih perawat Giovanni atas laporannya. Selanjutnya untuk perawat Meta, silakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya kamar 5A pasien Nyonya Lela dengan diagnosa medis diare dan diagnosa keperawatannya defisit nutrisi diare dialami sejak 10 hari yang lalu dengan frekuensi BAP 5-6 kali warna kuning. Awalnya ada ampas, namun sejak tadi malam ampasnya tidak ada. Pasien mengeluh muntah, tidak mau makan, makin malas minum, perut kembung dan mules dialami sejak tadi malam. Tanda-tanda vitalnya: tekanan darah 110/70 mmHg, nadi 110 kali per menit, respirasinya 25 kali per menit, suhu 38 derajat Celcius, masuk obat injeksi PCT 500 mg, infus RL 20 kali per menit, ondansetron 4 gram. Rencana tindakannya yaitu ada pantauan TTV, yang kedua pantau BAP-nya, yang ketiga pantau dehidrasi, monitor intake dan output cairan. Terus pasien selanjutnya kamar 7A Nyonya Umi dengan diagnosa medis intoleransi aktivitas berhubungan dengan ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan oksigen atau hipoksia, kelemahan, tekanan darah 120/80 mmHg, frekuensi nadinya 103 kali per menit, frekuensi pernapasan 27 kali per menit dan suhu tubuh 36,8 derajat Celcius. Kemudian oksigen 5 liter per menit melalui nasal kanul, infus asering 20 dpm. Rencana tindakannya yaitu ada atur posisi pasien, visit dokter, tadi disuruh memberikan oksigen nebulizer. Yang kedua ada monitor oksigen tetap dipantau. Yang terakhir TTV. Terima kasih. Oke Mbak, mau tanya yang tadi yang Nyonya Laila itu kan diare atau tadi malam Iya. makannya habis enggak ya? Habis. Oh, iya. Iya. Ada lagi yang mau ditanyakan shift pagi? Sudah. Baik, kalau cukup, terima kasih untuk perawat yang telah berjaga tadi malam. Kemudian untuk selanjutnya dari tindakan handover ini, kalau apabila dari teman-teman yang shift pagi tidak ada yang ingin ditanyakan kembali, saya kembalikan waktunya kepada Kepala Rumah. Terima kasih kepada seluruh teman-teman yang telah berjaga pada malam hari. Bagi yang berjaga shift pagi, semoga diperlancar dalam menjalankan tugasnya. Dan bagi yang berjaga shift malam, selamat beristirahat dan hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Amin. Selamat bekerja teman-teman semuanya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini udah jam 2 ya. Bisa kita mulai Bu ini untuk operannya. Kita mulai saja ya. Ya. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melakukan operan, mari kita semua berdoa sesuai dengan keyakinan agama masing-masing agar pasien dapat segera sembuh dan mendapatkan yang terbaik. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.
3. Baik, monggo Mbak Tia bisa dilanjutkan. Oh nggih Bu, terima kasih. Nah, terima kasih atas waktu yang diberikan. Untuk pasien di bangsal Aster ini ada 6 orang. Tadi pagi pasien Tuan Dika kamar 9B itu pindah ke bangsal Alamanda. Sudah cukup itu yang saya sampaikan. Untuk selanjutnya handover bisa dimulai dari Mas Yus. Baik, terima kasih atas waktunya dari Bu Dian ya. Untuk yang pertama pasien kamar 6B yaitu atas nama pasien Nyonya Rea dengan diagnosa perawatannya yaitu demam tipoid dan hipertermi serta nyeri akut. Untuk keluhan saat ini yaitu demam tinggi, untuk suhu tubuh beliau yaitu 39,7 derajat Celcius. Keluhan yang lainnya nyeri di bagian otot serta sakit kepala dan lemas. Untuk tanda-tanda vitalnya, tekanan darahnya 115/90, nadinya 87 kali per menit, respirasinya 20 kali per menit, SpO2-nya 97%. Untuk pasien ini sudah masuk obat dengan injeksi paracetamol 500 mg. Untuk tadi dimasukkan obat pukul 6 pagi, dan untuk infus juga sudah diberikan yaitu infus RL, TPM-nya yaitu 20 kali per menit. Untuk rencana tindakannya yaitu yang pertama mengkaji TTV setiap 2-3 jam dan kaji keluhan nyeri dan frekuensi, dan pemberian lanjut infus paracetamol dan RL. Selanjutnya yaitu pasien kamar 8B atas nama Leo dengan diagnosa keperawatan diare. Untuk pasiennya masih mengeluh sedikit nyeri perut. Untuk mualnya sudah tidak ada, muntah sudah tidak muntah, sudah masuk ke obat keterolak 3 cc di jam 2 siang tadi, dan sudah masuk infus RL 20 TPM. Untuk tanda-tanda vitalnya tadi pukul setengah 2 siangnya untuk tekanan darah 115/90, respirasinya 20, untuk nadinya yaitu 80 kali per menit. Untuk rencana tindakannya yang pertama yaitu mengkaji nyeri dan frekuensi, kaji keluhan yang dirasakan, monitor indeks cairan, serta untuk memantau berat badan dari pasien tersebut. Sekian yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Mas Yunus atas laporannya. Dari teman-teman ada yang ingin tanyakan, Boten? Apakah sudah jelas yang disampaikan Mas Yunus tadi? Sudah. Baik, kalau sudah cukup kita lanjutkan ke Mbak Risa. Monggo Mbak Risa dilanjut. Baik, terima kasih kepada Ibu Dia atas waktu yang telah diberikan. Yang pertama yaitu dari pasien kamar 2B atas nama Nei Azahra dengan diagnosa dengue fever dan keluhan masih panas, demam yaitu 39,1 derajat Celcius. Untuk TTV terakhir tadi pukul setengah 2, 100/80 mmHg, untuk respirasi 18 kali per menit, untuk nadinya 73 kali per menit. Tadi pasien mengeluh masih merasa mual tapi tidak muntah. Sudah masuk obat infus paracetamol 500 mg. Tadi masuknya pukul 9. Selanjutnya sudah terpasang infus RL dengan dosis 20 TPM, lalu injeksi ondansetron 4 mg. Tadi juga masuk pukul 9. Selanjutnya untuk rencana tindakan yang pertama monitor TTV dan suhu tubuh setiap 4 jam, lalu kaji keluhan yang masih dirasakan seperti mual. Lanjutkan program pemberian infus paracetamol 500 mg bila suhunya masih 38 derajat Celcius, lalu injeksi ondansetron bila masih mual, dan infus RL 20 TPM selama 8 jam ke depan. Selanjutnya kamar 4B Nyai Siti dengan diagnosa medis bronchopneumonia dengan diagnosa perawatan berisikan jalan nafas tidak efektif. Pasien tadi sudah mendapatkan terapi fisioterapi dada, tapi pasien masih mengeluhkan nyeri dada, selanjutnya batuk dan dahak susah untuk dikeluarkan. Keadaan umumnya juga bagus, sudah bagus, terpasang infus dextrosa yaitu 5%, selanjutnya 500 ml banding NaCl 500 ml per 15 TPM. Selanjutnya terpasang nasal kanul 3 kali per menit. Selanjutnya untuk TTV terakhir jam setengah 2 yaitu TD 133/75 mmHg, untuk suhunya 36,9 derajat, untuk nadinya 90 kali per menit, respirasinya yaitu 25 kali per menit.
Selanjutnya untuk rencana tindakan yang pertama yaitu mengatur posisi pasien. Tadi sudah disampaikan oleh shift yang pagi tadi, sudah diberikan nebulizer setiap 12 jam jika masih merasakan sesak, dan sudah diberikan tadi malam pukul 9, dan tadi sudah diberikan pukul 9 pagi, nanti akan diberikan lagi pukul 9 malam. Selanjutnya nanti monitor oksigen lagi Mbak, dan pantau TTV. Oke, sudah. Terima kasih kepada Mbak Risa. Selanjutnya bisa dilanjutkan ke perawat yang ketiga pada Mbak Anggit, atau ada teman-teman yang ingin ditanyakan? Tadi pasien Anjara apakah demamnya sudah turun? Temennya cuma sebentar, cuma dikit banget belum. Jadi nanti mungkin kalau masih panas bisa di monitor lagi. Oke. Ada yang lagi? Cukup. Baik, kalau cukup kita lanjutkan ke Mbak Anggit, nggih. Monggo Mbak Anggit, silahkan. Terima kasih atas waktunya Bu Dia. Jadi pasien yang pertama yaitu pasien kamar A5, yaitu Nyonya Lela. Diagnosanya diare, diagnosa keperawatannya defisit nutrisi. Dia diare sejak 10 hari terakhir. Frekuensi BAB-nya 5-6 kali sehari. Pagi ini udah 2 kali BAB dan cair, warnanya kuning, berbusa, tidak ada ampasnya sama sekali. Beliau mengeluhkan pusing, mual, sama muntah. Tidak bisa makan dan minum. Jadi dia itu minim banget buat makan minumnya. Kemudian hasil TTV-nya di jam 1 tadi 112/70, nadinya 100, respirasinya 22, SpO2-nya 97%, suhunya 36,7 derajat Celcius. Kemudian untuk tindakan selanjutnya, observasi fases, kemudian tanda dehidrasi, intake output secara adekuat, anjurkan minum yang lebih banyak jika tidak muntah. Kemudian pasien yang kedua yaitu pasien di kamar 7A, Nyonya Umi, diagnosa keperawatannya intoleransi aktivitas berhubungan dengan hipoksia, mengeluh sesak napas, tidak nyaman dadanya merasa tidak nyaman. Kemudian hasil TTV-nya 110/80, kemudian suhunya 36,8 derajat Celcius, respirasinya 25 kali per menit, SpO-nya 98%. Udah diberi oksigen dengan asal kanul 5 liter per menit. Infusnya asering. Kemudian tindakan selanjutnya monitor oksigen, atur posisi semi-follower, pantau TTV per 4 jam, observasi tanda-tanda peningkatan sesak atau kelemahan. Itu saja. Teman-teman ada yang ditanyakan? Baik, terima kasih kepada teman-teman yang telah menyampaikan updatean pasien pada siang hari ini. Selanjutnya kita kembalikan waktunya ke Ibu Shirley. Monggo Ibu Shirley dilanjutkan. Oke, baik, terima kasih waktunya Mbak Dia. Terima kasih kepada teman-teman atas operan dan kerjasamanya. Saya harap dengan adanya kegiatan ini pendelegasian tugas bisa jelas dan terstruktur. Demikian operan pada siang hari ini. Selamat bekerja untuk teman-teman yang dinas sore, semoga lancar sampai akhir dinas. Dan untuk yang dinas pagi, semoga selamat sampai tujuan. Untuk cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bu Asila yang sudah memberikan waktunya pada saya. Untuk pasien pertama di kamar 6B ada pasien atas nama Nyonya Rea dengan demam tipoid, diagnosa hipertermi dan juga nyeri akut. Suhunya 38 derajat Celcius, keluhan nyeri otot, PQRST, P-nya nyeri saat beraktivitas, Q-nya nyeri seperti ditusuk-tusuk, R-nya di kepala, skalanya 6, hilang timbul, sakit kepala, lemah dan juga lemas. Untuk pengecekan tanda-tanda vital terakhir, tekanan darah 110/80, nadi 90 kali per menit. Untuk respirasi 20 kali per menit, SpO2 97%, sudah masuk obat injeksi paracetamol 500 mg, masuk jam 4 sore tadi. Terpasang infus RL 20 TPM, demamnya sudah mulai menurun. Untuk intervensi lanjutannya ada kaji TTV tiap 2-3 jam, kaji keluhan nyeri dan juga frekuensi, dan juga pemberian lanjut infus paracetamol. Untuk pasien kedua di kamar 8B ada pasien atas nama Tuan Leo dengan diare, mengeluh BAB encer lebih dari 3 kali sehari,
Untuk pemeriksaan TTV terakhir 120/80, respirasi 20 kali per menit, nadi 85 kali per menit, mual menurun, muntah menurun, sudah masuk ketorolak 3 cc di jam 4 sore tadi, infus RL 20 TPM. Untuk intervensi lanjutan, yang pertama kaji nyeri dan juga frekuensi, kaji keluhan yang dirasakan pasien, monitor intake cairan, dan juga pantau berat badan. Ada yang mau ditanyakan? Kalau cukup, terima kasih Mbak Aldula atas penyampaian tindakan yang telah dilakukan pada pasien dan rencana tindak lanjutnya. Baik, selanjutnya kepada perawat Isna ini, saya persilakan. Baik, terima kasih pada Ibu Asila atas waktu yang diberikan. Pasien pertama, kamar 2B, atas nama Nyonya Ajara, dengan diagnosa DHF, dengan keluhan demam turun 37 derajat Celcius, PTV, tanda-tanda vitalnya, tekanan darah 110/90 mmHg, respirasinya 21 kali per menit, nadi 85 kali per menit, pasien masih merasa mual, tidak muntah, masuk obat infus paracetamol 500 mg, tadi masuk jam 4 sore, sudah diganti dengan infus RL 20 ppm, injeksi ondansetron 4 mg, masuk tadi pukul 4. Rencana tindakan monitor TTV, cek suhu tiap 4 jam, injeksi ondansetron 4 mg jika masih mual, infus RL 20 TPM per 8 gram. Pasien kedua, kamar 4B, Nona Siti, umur 20 tahun, dengan Dr. Anita Ningsih, dengan diagnosa medis bronkopneumonia, diagnosa keperawatan kebersihan jalan nafas tidak efektif. Pasien mendapatkan terapi medis fisioterapi dada. Pasien mengatakan nyeri pada bagian dada dan batuk, namun dahak susah untuk dikeluarkan. Keadaan umum sedang komosmentis. Terpasang infus D 5% 500 ml, banding NaCl 500 ml 16 TPM. Terpasang nasal kanul 3 LPM, tekanan darah 125/80, suhu 37 derajat Celcius, nadi 97 kali per menit, respirasi 22 kali per menit, pola napas cepat. Rencana tindakan, atur posisi pasien. Kemarin visit dokter disuruh memberikan nebulizer Ventolin setiap 12 jam dan sudah diberi mulai dari kemarin malam pada pukul jam 9 malam, pukul 9 tadi pagi, jadi nanti malam pukul 9 diberikan lagi. 2 monitor oksigen tetap dipantau, pantau TTV. Baik, terima kasih untuk perawat Isna atas penyampaian yang telah dilakukan pada pasien tadi. Selanjutnya pada perawat Rinda, saya persilakan. Ya, terima kasih atas waktunya Ibu Asila. Izin untuk melanjutkan kamar 5A pasien Nyonya Lela dengan diare, diagnosa keperawatan defisit nutrisi. Diare sejak 10 hari yang lalu dengan frekuensi BAB-nya 5-6 kali per hari. Terakhir pukul 3 sore, warnanya kuning, tidak ada ampas, dan pasien mengeluh muntah dan tidak mau makan. Makan siangnya habis setengah porsi. Untuk PTV-nya, tekanan darah 100/70, nadi 98 kali per menit, respirasinya 38 kali per menit, suhunya 37,4 derajat Celcius. Udah masuk obat injeksi paracetamol 500 mg, infus RL 20 ppm, dan ondansetron 4 gram. Masuk pada pukul 3 sore tadi. Untuk rencana selanjutnya yaitu pantau TTV 4 jam sekali, pantau BAB per shift, pantau dehidrasi, monitor intake dan output cairan, pantau asupan cairan yang masuk karena pasien susah untuk makan. Untuk kamar 7A, Nyonya Umi dengan intoleransi aktivitas berhubungan dengan hipoksia, pasien mengeluh sesak napas, tidak nyaman bagian dadanya. Untuk tekanan darahnya 110/80, nadi 90 kali per menit, respirasinya 27 kali per menit, suhu 36,8 derajat Celcius, SpO2-nya 97%. Mendapat terapi oksigen 5 liter per menit dan menggunakan nasal kanul, infus aspirin 20 ppm.
Untuk rencana selanjutnya yaitu berikan terapi nebulizer, terus dimonitor terapi oksigennya mulai dari saturasinya seperti itu. Monitor pernafasan dan pantau tanda-tanda vital setiap 4 jam sekali. Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak cukup ya. Oke, terima kasih Mbak Linda atas penyampaian tindakan tadi. Baik, terima kasih atas operan pada hari ini, siang ini ya, siang menuju malam ini. Terus kita terima kasih atas kerjasamanya. Saya harap dengan adanya kegiatan ini pendelegasian tugas bisa jalan dengan baik dan terstruktur. Saya tutup nih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di bangsal ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul di tempat ini untuk melakukan kegiatan handover pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2025. Sebelum kita melaksanakan kegiatan handover ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada perawat pelaksana yang tugas malam dipersilakan untuk menjelaskan kondisi dari masing-masing pasien saat ini ke perawat pelaksana yang dinas. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih kepada Ibu Sirya atas waktunya. Kita akan memulai operan dari shift malam ke pagi. Untuk pasien di bangsal Aster berjumlah 6 orang. Langsung saja kita mulai dari perawat Tata untuk melaporkan kondisi pasien. Jadi dimulai dari kamar 6B ada pasien Nyonya Retno, diagnosa medis itu demam tipoid. Diagnosa keperawatannya hipertermi sama nyeri akut. Demamnya tinggi mencapai 39,8, keluhannya nyeri di bagian otot, skalanya 4. Terus dilakukan TTV itu hasilnya tensinya 100/80, nadinya 85, respirasi 20, SPO 97. Sudah mulai demamnya sudah mulai turun, terus sudah masuk obat juga. Tadi jam 6 pagi itu PCT injeksi 500 mg. Tindakannya pantau TTV sama keluhan nyeri. Kalau demamnya itu masih ada juga dikasih PCT lagi paracetamol. Selanjutnya pasien yang kedua itu dari pasien kamar 8B atas nama Leo, diagnosa diare. Keluhan itu BAB encer lebih dari 3 kali sehari. TTV-nya terakhir jam 5 tadi pagi. Tensinya 115/75, respirasi 21, nadi 88. Pasien itu mengeluh selama semalam tadi sedikit nyeri perut, mual muntah, tapi sudah menurun. Tadi malam juga sudah masuk injeksi keto 3 cc jam 11 malam. Rencana tindakannya kaji nyeri, frekuensi BAB, dan monitor intake dan output cairan. Baik, terima kasih kepada perawat Tata yang telah menyampaikan laporannya. Selanjutnya yaitu perawat Dian. Ya, terima kasih Bu Putri atas waktunya. Untuk selanjutnya pasien kamar 2B atas nama Azahra dengan diagnosa DAF dengan keluhan demam naik lagi. Untuk suhunya 38,2 derajat. Untuk TTV-nya tensinya 105/85, respirasinya 21 kali per menit, nadinya 80 kali per menit, SPO2-nya 98%. Pasien masih merasa mual tetapi tidak muntah. Masuk obat infus paracetamol 500 mg tadi masuk jam 10 malam. Sudah diganti dengan infus RL dengan tetesan 20 TPM. Injeksi ondansetron 4 mg masuk pukul jam 11 malam. Untuk rencana tindakannya monitor TTV, cek suhu tiap 4 jam, injeksi ondansetron jika masih mual, infus RL 20 TPM per 8 jam. Untuk selanjutnya pasien kedua kamar 4B Nyonya Siti umur 20 dengan Dr. Anita Ningsih dengan diagnosa medis bronkopneumonia dengan terapi medis fisioterapi dada. Pasien mengatakan nyeri berkurang pada bagian dada dan batuk, namun dahak sudah susah untuk dikeluarkan. Keadaan umumnya sedang kompos mentis, terpasang infus D5%, 500 ml banding NaCl 500 ml dengan 16 TPM.
Terpasang nasal kanul 3 liter per menit. Untuk tekanan darahnya 120/80, suhunya 36,8 derajat Celcius, nadinya 90 kali per menit, respirasinya 2 kali per menit, SpO2-nya 93%, pola nafas cepat, diagnosa keperawatan kebersihan jalan nafas tidak efektif. Rekannya yaitu nebulizer Ventolin setiap 12 jam dan sudah diberi pada jam 9 malam, masih diberikan lagi pukul 9 pagi nanti. Yang kedua, monitor oksigen tetap dipantau nggih. Yang ketiga, pantau TTV dan asupan nutrisi yang masuk. Yang terakhir, pagi nanti ada visit dokter. Dah, terima kasih, saya kembalikan ke Ibu Putri. Baik, terima kasih kepada perawat Dian yang telah menyampaikan laporannya. Selanjutnya, perawat Okta. Terima kasih kepada Ibu Putri atas waktu yang diberikan. Untuk pasien selanjutnya dari kamar 5A, Nyonya Lela dengan diagnosa medis diare dan diagnosa keperawatan defisit nutrisi. Malam ini udah BAB 2 kali, mual tapi udah tidak muntah. Untuk TTV-nya hasilnya tekanan darah 115/70 mmHg, nadinya 98 per menit, pernafasannya 29 kali per menit, suhunya 36,5 derajat Celcius, sudah tidak demam. Untuk PCT-nya dihentikan ya, dan infusnya RL 20 TPM. Mendapat obat ondansetron 4 mg. Untuk rencana tindakannya, pantau TTV, pantau BAB, pantau dehidrasi, monitor intake dan output cairan, dan pantau asupan nutrisi yang masuk. Untuk pasien selanjutnya dari kamar 7A, Nyonya Umi dengan diagnosa intoleransi aktivitas berhubungan dengan ketidakseimbangan antar suplai dan kebutuhan oksigen. Untuk TTV-nya hasilnya tekanan darah 130/70 mmHg, nadinya 92 kali per menit, pernafasannya 30 kali per menit, suhunya 36 derajat Celcius, mendapat terapi oksigen 6 liter per menit melalui nasal kanul, infusnya asering 20 TPM. Untuk rencana tindakannya memberi terapi oksigen nebulizer, monitor oksigen, monitor pernafasan, dan TTV. Baik, terima kasih kepada perawat Okta dan semua rekan yang telah menyampaikan kondisi pasien. Dari shift pagi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, waktu saya kembalikan kepada Ibu Sri. Terima kasih kepada seluruh teman-teman yang telah berjaga pada malam hari. Bagi yang berjaga shift pagi, semoga lancar dalam menjalankan tugasnya. Dan bagi yang berjaga shift malam, selamat beristirahat. Hati-hati di jalan. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.